pemirsa, melanjutkan episode yang lalu. Maka pada episode ini saya akan mengambil topik pembahasan tentang kultur, ya, aspek kultural. Nah, untuk memulai itu, mari kita sekarang membayangkan, ya, bahwa dinosaurus, ya, binatang yang sangat mengerikan itu, ya, itu hidup di dunia dan mendominasi, ya, menguasai dunia ini itu selama 160 juta tahun, ya. Coba kalau kita bayangkan sekian lamanya itu bumi ini katanya didominasi oleh dinosaurus, ya. Dia bisa bertahan sampai 160 juta tahun. Nah, tetapi akhirnya dia punah, ya, dinosaurus ini punah karena ada hujan meteor, ya, dari langit dan terjadi kebakaran besar dan mereka tidak bisa survive. Tetapi makhluk manusia gitu, ya, ternyata mungkin dia lebih cerdik, bisa bersembunyi dan seterusnya. Akhirnya dia tidak punah. Yang punah adalah dinosaurus. Nah, sekarang saudara sekalian, sejak saat itu manusia menguasai bumi ini, itu katanya baru sekitar 250.000 tahun, ya. Itu menurut seorang penulis sosiologi yang bernama John Masionis dalam bukunya. Nah, mengapa saya harus mengambil contoh terlalu jauh, ya, dinosaurus di dalam pembicaraan tentang kultur? Ini menarik, saudara, ya. Sebab coba kita bayangkan kalau dinosaurus itu sebagai makhluk yang tidak mempunyai kebudayaan, karena sebagai binatang mereka cuma diberi insting bertahan hidup oleh Tuhan, tetapi mereka bisa hidup sampai 160 juta tahun. Bagaimana dengan manusia? Manusia itu dibekali oleh Tuhan dengan kebudayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang akan bertahan lebih lama, dinosaurus itu atau manusia? Kan manusia itu mempunyai kebudayaan. Jadi apakah karena punya kebudayaan dan manusia juga lebih cerdas, maka manusia akan bisa hidup lebih lama kah di bumi ini? Atau malah justru akan menjadi lebih cepat, akhirnya cepat punah dibandingkan dengan dinosaurus tadi? Nah, jawabannya begini. Oh, itu tergantung dari pilihan-pilihan manusia. Jadi manusia mau bertindak begini atau bertindak begitu. Nah, pilihan-pilihan itulah akhirnya menghasilkan, ya, kebudayaan itu. Jadi kalau manusia memilih pola-pola tindakan yang seperti ini, jadilah kebudayaan manusia seperti itu. Tetapi saudara sekalian, ternyata kebudayaan yang dihasilkan itu akhirnya meresap ke dalam manusia dan dia bisa menguasai manusia, sehingga manusia akhirnya ditentukan oleh kebudayaan itu, ya. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh seorang antropolog, ya, bernama MacIver. Dia mengatakan begini, manusia itu adalah makhluk yang dijerat
oleh jaring-jaring yang dipintalnya sendiri. Jaring-jaring itu adalah kebudayaan. Wah, ini menarik sekali kan? Jadi manusia ibarat seperti laba-laba begitu kan, membuat jaring-jaring kan. Tapi jaring-jaringnya itu ternyata akhirnya mengikat, menjerat mereka sendiri. Ya, jadi kebudayaan itu ibarat jaring-jaring itu akhirnya menjerat manusia. Jadi akhirnya manusia terjerat oleh kebudayaannya sendiri. Dan sekali manusia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan dia menjadi budaya, budaya itu terus-menerus kemudian membuat manusia terikat ke dalam budaya itu, maka perbuatan yang tidak baik tadi akan berlangsung lama. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan kebudayaan itu akan membuat nasib manusia itu, apalagi ada satu aliran yang bernama cultural determinism, itu mengatakan bahwa manusia itu boleh dibilang 100% ditentukan oleh kebudayaannya gitu. Tapi ada juga yang tidak terlalu percaya bahwa itu 100% ditentukan oleh kebudayaannya. Nah, karena manusia mempunyai kebudayaan tadi, jadi dia lebih unggul daripada yang lain, maka kalau manusia itu terlalu berpikir bahwa dialah yang paling penting, makhluk yang paling penting karena paling pintar dan berbudaya, maka dia itu akan mencelakakan planet bumi ini beserta katanya ada sekitar 30 juta spesies ya gitu ya, yang hidup di bumi ini. Nah, itu pemikiran yang mementingkan dirinya sendiri itu sering disebut sebagai pemikiran yang antroposentris. Jadi pikiran yang hanya disibukkan oleh kepentingan manusia saja, tidak memikirkan keselamatan ekologis. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, di dalam perjalanan budaya umat manusia ini kemudian juga muncullah kelompok-kelompok yang kritis. Dia melihat bahwa wah, ini nggak benar ini kebudayaan kita kalau terlalu antroposentris. Kita akan menghancurkan planet ini beserta isinya yang lain, dan akhirnya kita akan hancur sendiri. Dan itu tadi, kita akan bertahan mungkin lebih kita lebih cepat punah daripada dinosaurus tadi. Nah, oleh karena itu gerakan yang disebut pembangunan ekologis ini sekarang mulai banyak melakukan gerakan-gerakan itu ya, dan kita sekarang sebetulnya juga sudah mulai diingatkan bahwa kita harus lebih berhati-hati di dalam pembangunan. Nah, memang saudara sekalian, pada dasarnya pembangunan kebudayaan itu harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi apa yang disebut cultural hegemony. Cultural hegemony itu artinya penguasaan, bahkan penjajahan manusia melalui perangkat kebudayaan. Bagaimana itu terjadi? Misalnya begini. Misalnya kaum kapitalis raksasa di dunia ini, dia menciptakan suatu budaya konsumtivisme. Wah, karena hasil-hasil produk mereka itu sehingga manusia yang lain semua terjajah dan menuruti keinginan kapitalis yang cenderung merusak alam. Nah, jadilah itu namanya cultural hegemony.
kita dikuasai oleh budaya kapitalis. Tetapi ada lagi budaya yang lain, misalnya budaya yang berhubungan dengan dengan agama. Agama pun bisa disalahgunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk menjajah secara budaya kelompok-kelompok lain. Misalnya munculnya patriarki yang dimana itu menyebabkan perempuan selalu dipandang tidak setara dengan laki-laki, itu juga akar-akarnya memakai agama juga. Dan banyak lagi agama digunakan untuk membuat kelompok lain menjadi terjajah. Itulah yang disebut cultural hegemony. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam membangun masyarakat secara sosietal tadi, kita tidak boleh membiarkan kebudayaan ini berkembang tanpa arah yang memang kita inginkan. Dan kita bisa ternyata. Sebab apa saudara sekalian? Seperti yang sudah saya sebutkan pada episode yang lalu, ternyata struktur atau kekuatan struktural itu bisa didesain untuk membuat kebudayaan-kebudayaan yang buruk itu kita lenyapkan. Bisa. Yang saya kasih contoh kemarin kan, ketidakdisiplinan masyarakat kota Jakarta bisa dihilangkan karena kita memperbaiki struktur transportasi kita, gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Misalnya anak-anak remaja kita terlalu suka berbelanja, konsumtif, sukanya pergi ke mall. Kemudian diperbaiki dengan secara struktural pemerintah membangun gelanggang-gelanggang remaja, sehingga remaja bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya ke dalam gelanggang remaja dan seterusnya. Jadi bisa saudara sekalian, struktur itu memperbaiki kondisi kultur. Dan kita juga bisa melihat sebetulnya kekuatan proses, seperti misalnya di dalam satu keluarga itu kan laki-laki biasanya berkuasa, tapi keluarga modern saudara sekalian, di mana wanitanya atau istrinya itu juga bekerja, seringkali kemudian terjadi dialog, terjadi suatu negosiasi. Oke, karena saya besok mau pergi keluar kota bekerja, malam ini kamulah yang akan mengganti popoknya bayi kita, begitu ya. Nah, sekarang jadi terjadilah suatu hubungan yang menjadi lebih setara. Itu akibat negosiasi yang terjadi di dalam keluarga. Nah, jadi itulah saudara sekalian, bahwa budaya itu satu, tidak selalu baik bagi umat manusia, tetapi budaya itu memang sulit dirubah. Apalagi hampir tidak ada budaya berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu harus ada kekuatan-kekuatan yang merubah kebudayaan itu, baik secara struktural maupun secara prosesual. Nah, terakhir sebagai penutup saudara sekalian, kita harus mewaspadai bahwa masih banyak sekali kelemahan-kelemahan budaya di masyarakat kita. Misalnya, mengapa kita bermain bola dengan Vietnam, negara sekecil itu, kok kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya? Ada apa ini? Nah, itu bisa kita tarik juga bahwa itu adalah unsur kebudayaan kita yang tidak baik, sehingga kita terkalahkan oleh negara yang sekecil itu misalnya. Oleh karena itu, di Indonesia misalnya kita mengenal revolusi mental. Ya, dalam pemerintahan Jokowi ini ada revolusi mental, maksudnya untuk itu, untuk melakukan suatu gerakan perubahan budaya-budaya kita yang tidak baik menjadi budaya yang lebih maju, yaitu etos kerja kita menjadi lebih baik, kemudian kita menjadi orang yang bersikap jujur kepada diri sendiri dan kepada masyarakat, nah, seperti itu ya. Dan kemudian gotong royong yang lebih baik. Hal-hal semacam itu yang diangkat di dalam revolusi mental. Jadi saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingatkan bahwa kembali
kalau kita ingin membangun masyarakat kita secara sosial, maka unsur-unsur dasarnya yaitu struktural yang sudah kita bahas kemarin, kultural ini harus kita pelihara dengan baik, kita bangun dengan baik. Dan pada episode berikutnya adalah aspek prosesual. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada episode berikutnya.